Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya yakin saudara juga berkata seperti pujian yang baru dinaikkan oleh mahasiswa Institut Injil Indonesia. Kalau kita ada sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi saat ini, dari Jakarta sekarang sudah berpindah ke daerah-daerah. Tempat kami berada baru saja PSBB diberlakukan. Saya pikir lebih mudah pelajaran PSBB, perjuangan sejarah, pendidikan sejarah perjuangan bangsa, daripada PSBB. Banyak orang bergumul tidak bisa keluar. Saudara-saudara, manusia tidak bisa dikekang. Ketika kebebasannya diambil, dia bergumul. Ketika kesenangannya diambil, dia pun bergumul. Ketika kesehatannya diambil, apalagi. Dan ketika sakit penyakit mengancam hidupnya. Apalagi kalau dokter berkata, sakit saudara ini kanker stadium akhir. Sisa hidupmu tinggal 2 minggu lagi. Saat-saat seperti itu, ada banyak orang mulai bertanya. Mulai pertanyaan yang masuk akal, sampai pertanyaan yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal misalnya orang bertanya, Tuhan, di mana Engkau? Sementara kita tahu Tuhan tidak pernah tidak ada. Dia maha hadir, dia ada. Dia sudah ada sebelum kita ada. Tapi kita mempersoalkannya, di mana Tuhan? Ketika saudara saya sakit, ketika keluarga saya bergumul, Tuhan di mana? Mungkin saudara sudah berdoa dengan berlutut, berdoa dengan berpuasa. Tapi sepertinya kok Tuhan tidak buat sesuatu. Dan pada saat yang sama saudara melihat kesaksian atau membaca kesaksian, ada orang lain doanya dijawab. Seperti teman saya yang ada di Indianapolis di Amerika. Saudara yang saya kasihi Bapak Yakobus Tanamal. 18 tahun lalu, dia mengalami ditembak. Harus masuk ICU. Dokter angkat tangan. Waktu dokter angkat tangan, semua jemaat rame-rame berseru kepada Tuhan. Minta kesembuhan. Setelah itu apa yang terjadi? Saudara kami ini sembuh. Tapi baru-baru ini, dia terpapar COVID-19. Mungkin kita perlu dengar kesaksian dari Bapak Yakobus Tanamal yang ada di USA. Salam, nama saya Yakobus Tanamal. Saya tinggal di Indianapolis, USA. Saya bersedia berdoa dalam program Batu to the Word, di mana saya memberikan kesaksian di mana Tuhan Yesus itu luar biasa dalam hidup saya pribadi. Saya mendapatkan kasih Tuhan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Saya boleh sembuh, saya boleh berada, saya boleh berbicara saat ini, itu karena kebesaran Tuhan Yesus. Di mana saya menceritakan bahwa di mana dalam sebulan lalu saya merasakan bahwa Tuhan itu begitu baik. Saya mendengarkan lagu Waymaker. Saya merasakan anugerah Tuhan, kuasa Roh Kudus itu menangis saya. Saya merasa saya menangis. Kenapa? Ada sesuatu yang akan terjadi pada saya. Benar. Setelah seminggu saya merasakan anugerah Tuhan. Saya mendapatkan kena virus COVID-19
di mana saya harus terbaring di rumah sakit antara hidup dan mati. Saya boleh dipulihkan, disembuhkan. Ini karena kuasa Tuhan Yesus. Banyak saudara-saudara seiman saya yang membantu dalam doa, dalam proses ini. Saya percaya segala sesuatu yang saya alami saat ini karena anugerah Tuhan Yesus yang memberikan saya hidup kembali. Karena mukjizat ya Tuhan Yesus, saya boleh ada tempat ini. Saya boleh sembuh karena Dia. Saya percaya. Saya juga meyakinkan buat setiap orang, setiap saudara-saudara, jangan khawatir kalau mengalami masalah apapun. Percaya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan kita yang hidup. Kalau saya boleh sembuh saat ini, saya percaya segala kekhawatiran, kesakitan apapun yang saudara alami, Dia sanggup menyembuhkan. Amin. Terima kasih, Bro Yakobus. Ini orang Ambon ini, sudah lama tinggal di Amerika. Peristiwa pertama, saya ikut menyaksikan bagaimana Tuhan memulihkan. Sebab itu, ketika sakit kemarin, kami juga dihubungi untuk mendoakannya. Dan kesaksian ini saya memang sengaja telepon dan minta untuk menjadi contoh dalam refleksi malam ini. Saudara-saudara mendengar kesaksian ini, mungkin saudara sedang menatap saya dan bertanya, kenapa orang itu sembuh, tapi saudara saya tidak? Mungkin saudara menatap saya dan berkata, Tuhan itu tidak adil Pak Pendeta. Izinkan saya bertanya, siapakah kita yang mau mengajar Tuhan tentang keadilan? Siapa yang berani berkata Tuhan tidak baik? Hanya oleh karena kita mengalami sesuatu yang tidak baik. Saudara, hari ini kita bicara tentang kemurahan Tuhan. Banyak orang berseru minta Tuhan, minta kemurahan Tuhan, minta belas kasihan Tuhan. Tapi di antara mereka yang berdoa, contoh tadi dijawab, disembuhkan. Tapi juga ada contoh yang lain, ternyata tidak disembuhkan. Selama hidup harus menderita. Dan mungkin Bapak Ibu juga malam ini menyaksikan atau mendengar kami, melihat kami. Bapak Ibu juga bertanya, saya sudah berdoa sungguh-sungguh, saya sudah ikut Tuhan sungguh-sungguh, saya sudah sungguh-sungguh ke gereja, saya sudah melayani Tuhan. Saya menyerahkan anak saya kepada Tuhan. Dan saudara berkata, di mana itu kemurahan Tuhan? Baiklah, saya memberikan kepada saudara contoh yang kedua. Tokoh reformasi kita, reformator kita, John Calvin. John Calvin selama hidupnya menderita. Dia dilahirkan, kemudian ditinggal mati oleh ibunya. Dan dia harus tinggal bersama dengan ayahnya. Tapi kemudian umur 21 pun ayahnya mati meninggalkan dia. Dan dia harus tinggal dengan ibunya. Hidup penuh dengan penderitaan. Dia menikah, punya anak, tapi beberapa hari kemudian anaknya meninggal. Pada usia 40, dia juga ditinggal oleh istrinya. Dia harus hidup sendirian 15 tahun kemudian. Berarti usianya sekitar 55 tahun. Hidupnya kalau boleh kita katakan penuh dengan penderitaan. Dan mungkin kita bisa berkata dan kita bertanya, di mana kemurahan Tuhan? Tuhan yang murah hati itu ada di mana? Kenapa orang yang hebat ini dibiarkan? Saudara-saudara, malam ini saya memberikan dua contoh. Apakah yang doanya dijawab sesuai permintaan? Yang sakit disembuhkan. Apakah itu berarti Tuhan bermurah hati kepada orang itu?
Dan bagaimana dengan mereka yang berdoa, tapi jawaban Tuhan beda. Ada yang sembuh, ada yang kemudian harus meninggal. Dan saat ini banyak orang ketakutan. Bukan virusnya. Tapi banyak orang takut mati. Saudara-saudara, kalau saudara belum percaya, saudara belum punya keyakinan, saudara patut untuk takut. Ada kalimat yang menarik berkata begini, kalau saudara belum siap mati, sebenarnya saudara belum siap untuk hidup. Persoalan sekarang ini adalah orang banyak takut. Takut apa? Takut kematian, takut mati. Padahal tiap hari kita tahu ada orang mati. Dalam sejarah dunia ini ada berjuta-juta orang sudah mati. Bukan hanya COVID-19, perang dunia pertama, kedua, banyak orang sudah mati. Sekarang tidak lebih hebat daripada yang lalu. Tapi mengapa begitu banyak orang takut? Karena dunia sekarang memberikan kenyamanan. Dunia sekarang menjanjikan semua yang senang, tapi itu sementara. Maka ketika kesenangan itu diambil, ada begitu banyak orang benar-benar menderita. Saya yakin saudara juga bergumul. Emang enak 2 bulan di rumah, tidak bisa pergi-pergi. Saudara yang biasa bepergian, kalau bahasa Indonesia Timur yang kaki kereta, saudara pasti bergumul, harus di rumah, itu tidak enak. Yang biasa bepergian kemana-mana, hari ini di sini, besok sudah di sana, dan lain sebagainya. Saat ini pasti saudara bergumul. Tapi saya mau beritahu semua orang tua yang menyaksikan ini. Sementara saudara dan saya bergumul sebagai orang tua, tahukah saudara bahwa anak-anak bersyukur? Karena mereka bisa lihat papa mamanya tiap hari. Sebelum ini semua terjadi, bangun pagi papa mama tidak ada. Malam mereka tidur, baru papa mama pulang. Mungkin hanya lihat papa mama hari Sabtu dan Minggu. Tapi justru saat-saat sekarang ini, ada banyak waktu kita dengan anak kita. Ada banyak waktu kita dengan istri. Ada banyak waktu kita dengan suami kita. Lalu apa lagi yang kita cari? Kenapa kita terus bertanya, Tuhan, kenapa begini, kenapa begini? Saudara, bicara tentang kemurahan Tuhan, seharusnya menghentikan semua keluhan kita. Saya harap doa kita malam ini berubah. Tuhan, terima kasih. Walaupun seperti ini saya masih hidup. Saya masih ada sampai hari ini. Walaupun sakit, masih ada rumah sakit. Masih ada dokter yang merawat saya. Mungkin saudara mengalami masalah macam-macam. Tolong, jangan hanya lihat yang negatifnya. Maka saat ini saudara-saudara, ini bukan saatnya kita mencari makna. Apa makna dari COVID-19? Yang penting bagi kita sekarang adalah bagaimana sikap kita, bukan maknanya, sikap kita menghadapi situasi ini. Saya pikir sikap yang benar adalah, mari kita bersyukur kalau kita masih hidup hari ini. Mari kita bersyukur kalau mungkin saudara sedang terbaring sakit. Mari kita bersyukur, toh kita masih ada. Mari kita bersyukur, mungkin hanya tiap hari lihat ruang tamu, kamar, dapur, bolak-balik di situ. Saudara-saudara yang ada di asrama, mungkin saudara juga bergumul, lihat ini lagi, itu lagi. Saudara tidak bisa kemana-mana. Mari kita bersyukur. Dan kita bertanya, Tuhan, pasti ada rencana, pasti ada maksud-Mu yang indah. Mari kita menemukan itu dan kita menanti Tuhan nyatakan kepada kita. Tuhan mau apa lagi dengan keluarga saya? Tuhan mau apa lagi dengan hidup saya? Tunjukkan kepada saya. Masa-masa ini, saya mau mengerti kehendak-Mu lebih lagi. Seperti Rasul Paulus berkata, yang kurindukan dan kuharapkan, justru ketika dia di penjara. Bukan dilepaskan dari penjara, tapi dalam hidup atau matinya,
Tuhan dimuliakan. Saudara, inilah saat kita muliakan Dia. Berhenti mengeluh, bersyukur. Satu hari lagi Tuhan masih berikan kepada kita. Dan besok kita mungkin bisa berkata, satu hari lagi. Katakan kepada Dia, Tuhan ajarkan kepadaku. Supaya tiap hari-hari yang saya lewati, aku makin mencintai Engkau, makin mengasihi Engkau. Itu lebih baik daripada mengeluh. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.